innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alni nuran bin nuri Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam waj'al sawti nabiyina Daud alaihi salam waj'al fahmi fahman nabil mursalin bi birkati la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Tanazzalul malaikatu war ruhu biha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun ala rabbil rahim. Salamun ala rabbil rahim. Salamun ala rabbil rahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Rabbil firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Innaka antal wahhab. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kita memuliakan para alim ulama, para ustaz, para guru yang telah memberikan ilmu sehingga kita bisa berkumpul dalam suasana syahdu yang mana dari ilmu tersebut kita semua mendapatkan keberkahan dan kehidupan. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Al-Hasanah, berikut seluruh jamaah yang mudah-mudahan Allah berkahi dengan ilmu pengetahuan yang bisa menjadi bekal untuk mendidik generasi kita semuanya agar bisa mendidik generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Maka yang pertama, marilah kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan segala nikmat itu hadir untuk diri kita semuanya. Maka dengan kesyukuran itu hendaknya kita banyak beribadah dan juga hendaknya kita banyak untuk menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan urusan tersebut Allah jadikan keimanan di hati kita, ketakwaan di dalam diri kita semakin bertambah. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita tercinta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Bu, saya yakin semua yang ada di sini adalah anak dahulu. Benar? Aku yakin dulu semuanya pasti anak. Sampai sekarang sebenarnya pun juga masih anak bagi orang tua kita. Karena dalam pandangan orang tua kita, mau seberapa banyak pun usia kita, maka kita ini adalah anak dari orang tua kita. Kan begitu. Mengapa demikian? Karena orang tua adalah seseorang yang memiliki suatu tanggungan terhadap anaknya, bukan hanya sampai selesai masa akil baliknya, melainkan sampai kapanpun anak itu hidup, orang tuanya masih menanggung apapun yang ada pada anak tersebut. Kan begitu kan? Monggo silahkan kita pulang ke kampung halaman. Di dalam rumah orang tua kita, sekiranya ada ketela, pasti ketelanya disuruh bawa pulang. Benar? Karena kita anaknya kan? Sekalipun di rumah cuma ada kaca, pasti disuruh bawa pulang. Karena itulah orang. Dan saya yakin di sini semua adalah ibu-ibu kecuali saya. Benar? Ya. Karena kenapa? Karena yang di hadapan saya ini adalah mereka yang pernah hamil
melahirkan dan juga menyusui. Nah, saya enggak. Kan gitu ya. Peran ibu bukan sekedar istri, melainkan madrasatul ula. Madrasah yang pertama bagi seorang anak. Ya, meskipun tetap salah di mata anak. Karena kenapa? Kok anak bisa tetap mengkategorikan kita ini selalu salah? Bisa jadi karena kita terlalu banyak mengkritik anak, kurang bisa mengapresiasi anak, sehingga terkadang marahnya anak bukan pada saat masih kecil. Nanti kalau sudah dewasa baru dia meluapkan kemarahannya, kekesalannya ketika kita berikan nasihat. Mengapa? Karena bisa jadi kita terlalu overdosis dalam memberikan nasihat. Paham ya? Titik-titik jokono, titik-titik ojo ngono, titik-titik piye to, kan gitu ya. Padahal segala sesuatu yang dimiliki anak itu adalah proses. Ngerasa nggak dulu pas waktu masih kecil kita terkadang sering dimarah sama ibu? Lebih banyak sering dimarah sama ibu atau sama guru? Nah, ngerti toh? Paham ya? Berarti kalau anak tiba-tiba marah sama ibunya, kok nggak sama gurunya? Padahal gurunya bisa jadi lebih galak, tapi tetap ibunya yang jadi sasaran di rumah. Marahnya, keselnya, jengkelnya. Kenapa? Karena titik-titik marah. Kan gitu ya. Ayo kita rubah sedikit demi sedikit, biar kita tidak dianggap seorang pribadi yang suka marah. Memang niat kita itu baik, didik anak dan gak salah. Tapi kalau keterusan anak disalah-salah ya pasti anak bakal bermasalah. Makanya dalam mendidik anak sesuai zamannya itu berarti kita harus mengetahui kebutuhan apa yang harus dimiliki oleh seorang anak. Biar dulu anak nakal lapor sama orang tua, diseneni atau dipuji? Seneni. Dimarahi atau dilindungi? Dimarahi. Mah aku digepuk ambek guruku. Dibawa ke gurunya lagi, kepukan mana ibu? Anakku nakal, kepukan mana? Saiki anaknya nakal, tambah nakal gara-gara kenakalannya dilindungi oleh ibunya. Mengapa bisa demikian? Karena orang tua zaman sekarang menilai pendidikan itu tidak harus pakai kekerasan, melainkan harus kelembutan, harus yang sifatnya mengenai hatinya. Tapi di rumah ibunya bisa-bisa tiba-tiba menjiwit. Apa ada kekerasan bisa? Kan gitu ya. Ibunya mengedepankan asas kelembutan bagi pihak sekolah, tapi di dalam rumah dipukul dosa politik. Benar? Tidak sinkron. Ya. Jadi kalau memang asas kelembutan menggunakan hati, sebelum anak dimarahi di luar rumah, ajarkan akhlak dalam rumah sendiri. Ingat, sekolah, pondok pesantren, pokoknya institusi pendidikan itu bukan tempat sulap. Prok moro-moro dadi wong. Ngerti? Pendidikannya harus dari mana? Dari rumah. Akhlaknya, kan gitu, karakternya, kepribadiannya, semuanya dari rumah. Mengapa? Karena kita yang paling banyak ketemu anak di dalam rumah. Coba, anak sekolah SD dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 2. Berapa jam?
Berapa jam? 7 jam. Kalau yang sampai jam 3 8 jam. Lain ketemu ekstra pirang jam itu? Sisone 14 jam pasti dalam rumah. Tetap masih lebih banyak yang di dalam rumah ketimbang yang di sekolah. Kecuali anak yang mondok. Ya. Setelah 6 bulan baru balik ke rumah. Kan begitu. Ya. Maka ketika anak berada dalam rumah, pendidikan yang utama itu adalah orang tuanya. Orang tuanya yang ngerti bagaimana cara didik anaknya. Pendidikan anak sesuai zaman itu berarti kita mengerti kebutuhannya anak itu apa dalam rumah. Contoh, anak kalau ketemu sama orang tua lebih pingin minta mainan atau pingin main sama kita? Mainan. Kalau pingin minta mainan, berarti kita tidak bisa jadi taman bermainnya anak-anak. Makanya selalu pingin minta mainan. Tapi kalau kita mampu bermain dengan anak-anak, maka anak-anak tidak akan pernah minta mainan. Ngerti gak? Kok anakku suka tuku mainan? Tak tanya sama orang tuanya, ibu pernah gak main sama anak? Bapak pernah gak main sama anak-anak? Pernah. Berapa lama mainnya? Ya paling sekedarnya repot. Kan gitu. Paham gitu? Ustaz, anak saya suka main gadget, suka nonton YouTube. Kenapa ya? Saya tanya, ibu pernah gak memperlihatkan diri ibu di hadapan anak? Sering. Seringnya apa? Marah. YouTube gak pernah marahin anak. Kan begitu ya? Bener ya? Iya. Jadi ketika kita berusaha untuk mendidik anak-anak kita sesuaikan dengan zamannya, berarti saiki zamannya apa? Teknologi. Zaman dulu kita tidak kenal dengan teknologi toh. Kita baru tahu HP itu tahun 2009. Semenjak ada BlackBerry, akhirnya HP Android murah. Sebelum itu masih enggo wartel, warung telekomunikasi. Sebelumnya lagi saya enggo telegram biar bisa kirim pesan dengan cepat. Ya, sebelumnya lagi ada surat, kan begitu toh. Yang dalam arti dulu kita ini prosesnya adalah dengan cara melakukan sesuatu dengan konteks yang sulit. Kan gitu ya. Saiki di zaman tahun 2000 ke atas, 2010 ke atas, semuanya serba instan. Sak pingin makan tinggal duduk di dalam rumah, Shopee Food, Grab Food. Wes teko panganan. Kan begitu ya. Dulu yang instan itu cuma mie. Sekarang semuanya serba instan. Makanya anak zaman sekarang itu mudah stres. Kenapa? Karena tidak bisa berpikir tentang sebuah proses. Berpikirnya adalah sesuatu yang instan. Dulu anak belajar, mereka tidak nunggu orang tuanya pulang dari pasar, tidak nunggu orang tuanya pulang dari ladang, tidak nunggu orang tuanya pulang dari mana begitu. Kalau sekarang orang tuanya baru datang, ditanya ada PR nak, tidak tahu. Ya. Kenapa? Karena anak berusaha untuk instan agar tidak mengerjakan sesuatu yang susah. Makanya ada satu kunci agar anak tidak bermasalah, yakni yang pertama, berikan anak satu masalah sehingga anak tidak bermasalah. Apa kata kuncinya? Berikan anak satu masalah sehingga anak tidak bermasalah. Kasih anak itu masalah dan gak bermasalah. Maksudnya bagaimana? Ibu masak di dapur. Kalau ibu masak di dapur, anak ingin bikin sesuatu gak di dapur?
Bikin. Nah, saat itulah ibu kasih mereka alat-alat untuk masaknya agar mereka melakukan aktivitas sendiri. Contoh, ibu mau masak telur. Kasih anaknya, ini kak, sudah dipecah telurnya, ulek ya kak, atau aduk. Nah, aduk ya kak telurnya, aduk. Sehingga anak tidak mengerjakan yang lain. Itu namanya kita memberikan anak satu masalah. Dia ngerti. Ya. Akhirnya tidak ngura-ngura yang lain. Kan gitu. Bapaknya lagi sedang benerin sepeda, anaknya pingin bantu. Dengan cara apa? Mainin perlengkapannya, embuh palunya, embuh tangnya dan sebagainya. Ya toh? Coba kasih masalah. Ini kak palu-paluan, meskipun itu tidak perlu tidak dipakai, tapi setidaknya anak akhirnya belajar malu. Itu kita namanya kasih masalah. Nah kalau kita tidak kasih mereka tugas, ibunya lagi di dapur, anaknya mau ke dapur, penuh apa mainan, kena baju panas, iki lo panas. Nah, sudah tiba-tiba, ya anakku lo. Saat itu anak ayahnya bukan anak ibu. Bener. Bapak WFH, work from home. Ya toh? Lagi ngerjain laporan, gini laptop. Ya, anaknya datang. Mah, anakmu loh, saat itu nggak jadi anaknya ayah ini. Paham gitu? Selalu menganggap anak sebagai seseorang yang merepotkan. Kalau kita ingin mendidik anak sesuai zamannya, kita berikan anak sesuatu yang bisa dilaksanakan, kemudian kita puji mereka. Ya, misalnya contohnya bapaknya ngerjain sesuatu di laptop, anaknya kasih, ini kak pulpen, ini kak pensil, ini kertas, coba gambar sesuatu. Nanti kasih lihat ibu, enak ibu. Atau nanti kasih lihat ayah kalau ayah sudah selesai. Maka anak ngerjakan satu masalah yang diberikan, yang ditugaskan, anak jadi tambah pinter. Dan kalau anak sudah gambar, sudah melakukan sesuatu, dia ngasih lihat ke ibu, jangan dikritik. Ada kisah seorang anak gambar dinosaurus, tapi bentuknya kayak mentimun bengkak-bengkok. Dikasih ke ibunya. Ya, ibunya lihat, mama aku gambar sesuatu. Mana coba mama lihat. Ini apa kak? Ini dinosaurus. Oh, boy, dinosaurus oh, boy. Dikritik. Mana matanya? Mana mulutnya? Salah ini kak, dinosaurus bukan kayak gini. Benar? Kemudian anak bawa itu ke gurunya. Bu guru, kemarin aku gambar dinosaurus. Dilihat sama gurunya. Oh, ini apa kak? Dinosaurus bu. Oh ya, ya Allah bagusnya. Mana matanya? Pasti di sini ya. Iya. Ini ekornya ya yang panjang ini. Iya. Ketika anak gambar lagi diberikan kepada siapa? Gurunya. Tidak akan kepada ibunya. Meskipun ibunya baik, tapi kalau tukang kritik, ya, gurunya galak, tapi tukang uji, tetap yang dicari gurunya, bukan ibunya. Meskipun ibunya yang ngeloni tiap malam dan gurunya tidak pernah ngeloni, tapi karena mengapresiasi, ya, maka anak itu bangga, senang. Maka kenapa? Menurut pendidikan Khalifah Ali bin Abi Thalib 7 kali 3, ya, 0 sampai 7 tahun jadikan mereka raja, 8 sampai 14 tahun jadikan mereka mitra, jadikan mereka budak, ya, 15 sampai 21 jadikan mereka mitra, sahabat yang bisa diajar untuk bertolak pikir, ya. Jadi apresiasi. Ya, kurangnya kita dalam mendidik anak kita di zaman ini adalah kita kurang mengapresiasi segala proses yang dimiliki anak. Akhirnya mereka tidak suka berproses, sukanya instan. Ditanya ada PR nak, tidak tahu, instan. Ya, coba cek kak, dicek, oh iya ada PR. Kerjain kak, bantuin. Ya, kan gitu tuh. Yang akhirnya bagaimana? Anak
mudah mengalami stres. Anak zaman sekarang ini kan penyakitnya bukan penyakit fisik lebih banyak, tapi lebih cenderung kepada penyakit mental. Coba dah lihat, kondisi mental anak paling banyak diperhatikan saat ini. Ya. Masalah yang berkaitan terhadap bipolar sampai pada schizofrenia dan lain sebagainya. Bahkan yang paling sering muncul di media sosial itu adalah masalah tentang depresi. Kenapa anak muda depresi? Tiada lain adalah karena seiring dengan zamannya teknologi yang cepat, seiring mental mereka pun juga semakin merasa ingin yang instan. Akhirnya ketika tidak ketemu sesuatu dengan cara yang cepat, stres. Ketika kita ingin mendidik anak kita sesuai zamannya, pastikan zaman yang kita miliki jangan disamakan dengan zamannya si anak. Ya. Kalau dulu di zaman Rasulullah, ajarkan anakmu berpedang, ajarkan anakmu memanah, ajarkan anakmu berkuda. Kalau sekarang, ajarkan anakmu pegang HP. Biar kenapa? Biar ngerti aplikasi apa yang boleh diinstal dan yang tidak boleh. Biar ngerti bagaimana cara penggunaan media sosial. Biar tidak latah ngikuti tren dan viral. Ya kan? Berikan mereka kondisi untuk mengetahui bagaimana keandaraan itu berjalan. Biar kenapa? Biar gak trek-trekan. Jelas gini? Berikan mereka arahan kalau keluar rumah itu, ya, pergi kemana izin dulu. Kalau mau pulang terlambat, kasih tahu informasi dulu. Ya. Tujuannya biar kenapa? Biar anak teratur dan disiplin ketika keluar rumah. Kalau zaman dulu caranya adalah gampang, tinggal ngomong ojo metu pas maghrib enek wewe gombel. Benar? Dengan mitos. Kalau zaman sekarang, ojo metu nak wewe gombel endi. Paham loh? Jelas ya? Nanti malah browsing mereka. Opo sing wewe gombel. Sudah. Kalau sekarang bukan begitu caranya adalah boleh kakak pergi, tapi ingat kemana kakak pergi minimal WA. Kan sudah dipegangi HP, WA, telepon. Kemana kasih tahu dan lain sebagainya. Biar kenapa? Biar mama tidak khawatir. Cukup sampai di situ. Ya. Akhirnya anak akan merasa aman dengan zamannya sendiri. Anak tidak merasa tertekan dengan kondisi apa yang orang tuanya inginkan. Jelas toh? Paham ya? Coba sekarang perhatikan. Anak-anak zaman sekarang mau nggak untuk pamitan sama orang tua? Jarang. Ada yang mau, tapi ada yang jarang toh. Kenapa kok mereka mau? Karena mungkin dari orang tuanya sudah mendisiplinkan anak. Paham ya? Kenapa kok jarang? Mungkin bisa jadi anaknya ngerasa bahwasanya setiap apa yang diperintahkan adalah larangan. Kenapa? Karena kita terlalu sering melarang. Anak zaman sekarang ini sulit kalau mau dilarang. Gitu? Mengapa demikian? Karena mungkin kita terlalu overdosis dengan larangan. Jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Akhirnya ketika mereka mampu, mereka melawan. Paham ya? Nah, apa yang terjadi selanjutnya ketika mereka berumah tangga? Tidak bisa tawaduk dan taat sama suaminya. Dilarang sedikit, ngambul, marah. Nah, ini yang menjadikan suatu masalah dalam rumah tangga zaman sekarang. Ya. Makanya boleh membebaskan anak, boleh, tapi dengan aturan syarat yang berlaku. Kakak boleh keluar, tapi ingat ya, kalau mau pindah ke tempat yang lain hubungi. Tidak ngelarang kan? Tidak ngelarang kan? Boleh keluar, tapi kan gitu ya. Makanya ada kondisi di mana dalam kondisi parenting boleh tapi, ya. Mah, aku boleh gak main sama teman-temanku? Boleh, tapi jangan jauh-jauh. Tidak ngerasa dilarang kan? Sehingga ketika anak lagi sedang main,
yuk mainan ke kali. Nggak boleh, kata ibuku, nggak boleh main jauh-jauh. Akhirnya anak jadi pendai nggak? Jadi orang yang menginginkan nggak? Jadi kenapa? Karena kita memberikan kalimat boleh tapi. Ya, aku boleh nggak belajar di rumah teman? Boleh, tapi sampai jam 3 ya. Iya mah. Nah, jam 3 dia balik. Ya. Maka coba ibu buatkan kalimat itu. Boleh tapi. Jadi secara tidak langsung sebenarnya kita bentuk batasan atau dinding, bukan larangan. Melainkan apa? Batasan atau dinding agar anak tidak sampai salah melangkah. Mah, ya boleh nggak aku pakai sepeda motornya? Boleh, tapi jangan ngebut ya. Ngerti? Untuk anak usia di bawah 12 tahun, jangan pernah ngasih hadiah HP. Yang sudah memberikan, tolong diarahkan cara penggunaan HP. HP tidak boleh diberikan kepada anak dalam konteks ini HP-mu, karena nanti akan seterusnya anak akan kecanduan gadget. Jelasnya? Selama anak masih di bawah usia 12 tahun, ini masih HP-nya ayah, masih HP-nya ibu. Apa di sini bisa dimengerti? Mau seberapapun kayanya bapak dan ibu di rumah, ya, jangan pernah ngasih HP. Ingat Mark Zuckerberg, ya, yang punya FB, itu anaknya kecil-kecil tidak main HP. Paham gitu? Itu yang punya FB, tidak main HP. Pencipta iPhone, dia yang bikin, tapi anaknya tidak megang. Coba kita yang tidak bikin iPhone, anaknya sudah pegang. Yang tahun ganti, bahagia kan? Kalau kayak saya enggak. Udah dah? Kayak ibu-ibu kayaknya juga enggak. Insya Allah. Kan gitu ya. Makanya jangan pernah ngasih HP ke anak atas namanya. Ulang tahun kasih HP, kurang bagus dan kurang tepat. Mengapa? Karena nanti anak tidak akan bisa bijaksana dalam menggunakannya. Yes. Jadi disesuaikan dengan zamannya itu tetap harus beriringan dengan zamannya kita. Dengan konsep apa? Biar anak ini tidak mudah merasa ingin sesuatu secara instan. Khawatirnya kita ini nanti akan terbebani dengan si anak. Yang harusnya kita ini punya anak senang, bukan malah tidak senang. Ya. Harusnya kita ini punya anak jadi berkah, bukan jadi fitnah. Mengapa? Karena ketika anak diberikan sesuatu tanpa diiringi arahan dan tanggung jawab, segala sesuatu yang dipegang anak itu bisa jadi bermasalah. Jelas nih? Anak dikasih sepeda motor, ini kak hadiah ulang tahun sepeda motor. Ya. Apa yang terjadi? Ngerasa miliknya dimodif sesukanya. Coba itu punya bapaknya, atas nama bapaknya, atas nama ibunya, berani gak dia modif? Tidak akan berani. Mengapa? Karena kita didik, kamu akan memiliki punyamu sendiri ketika kamu sudah berupaya, berusaha. Ya, tidak usahlah ke HP, tidak usah ke sepeda motor. Ibu belikan saja mainan yang anak itu pilih, yang anak itu suka. Berapa lama mainan itu bertahan? Berapa lama? Maksimal seminggu. Kenapa demikian? Karena anak merasa itu punya sendiri, punyanya dia. Mau rusak, mau enggak, nanti kalau rusak minta lagi. Paham gitu? Saya punya anak pertama, pingin mainan. Saya tahan dulu agar tidak beli, sampai akhirnya nangis di Alfamart. Baru saya belikan. Ya, karena kenapa? Karena baru kali ini dia minta dengan kondisi nangis. Oke, berikan. Ternyata itu lebih awet ketimbang saya yang tiba-tiba kepingin belikan anak. Jelas ya?
Tatkala anak minta sampai nangis, berarti itu penting bagi dia. Sampai sekarang masih ada itu mainan modelan kayu itu, bongbong, belinya di Alfamart itu yang harganya 160.000, sampai bingung saya. Ya, cuma punya uang 150, anaknya pengen mainan 60.000, gitu. Tapi awet mainan itu, kenapa? Karena itu anak minta dengan sungguh-sungguh. Saya bandingkan dengan mainan yang berbeda. Karena saya pingin anak saya memiliki sesuatu, pas di hari ulang tahun saya belikan yang harganya 200. Tak sampai seminggu, mana rodanya? Ngerti maksudnya? Bila mana anak menginginkan sesuatu dengan kondisi sungguh-sungguh, pasti dirawat itu. Tapi bila mana kita memberikan sesuatu atas dasar yang lainnya, belum tentu dirawat. Kenapa? Karena ngerasa nanti dikasih lagi, nanti akan diberikan lagi. Paham ya? Jadi kalau anak meminta seperti ini, barang mewah seperti ini, dengan kondisi karena perlu, pasti dijaga. Jelas ya? Saya dulu pernah ngajar di bimbel. Sengaja itu anak-anak ngejatuhin HP-nya sampai pecah layarnya. Kenapa digitukan? Biar bisa diganti. Nanti alasannya apa kamu bilang? Dijatuhin sama teman, disenggol. Ini adalah problematika. Kalau anak selalu diberikan sesuatu tanpa ada usaha terlebih dahulu. Kita dulu bagaimana? Kalau ingin sesuatu harus bagaimana? Berusaha dulu kan? Berarti pendidikannya ibu masih relevan dengan pendidikan zaman sekarang. Yang mana kalau mereka ingin sesuatu jangan diinstankan. Ya, biarkan mereka berproses untuk memiliki sesuatu itu. Karena ketika anak diberikan secara cuma-cuma, mereka menganggap ya sudah, nanti toh dikasih lagi. Ya. Maka ketika kita berusaha untuk mendidik anak, yakinkan pada si anak itu butuh atau ingin. Kalau dia ingin, jangan dibelikan. Kalau dia butuh, boleh kita belikan. Harus malah. Paham ya? Jelas sampai di sini? Sama halnya dengan ibu. Ibu pegang uang 500.000. Lewati diskonan 50% untuk harga sepatu. Ibu ingin beli sepatu itu karena harganya diskon 50%. Kira-kira keluar nggak uang dari 500.000 itu? Keluar kalau ibu pingin. Tapi kalau ibu ngerasa nggak butuh, paham ya? Jelas ya? Terkadang kita ngeliat diskon, kepingin beli itu karena ada keinginan, bukan karena kebutuhan. Ya. Makanya ajarkan anak untuk memilah dan memilih mana yang butuh, mana yang diinginkan. Kalau anak itu butuh, kita orang tua yang belikan. Tapi kalau anak itu kepingin, suruh anak itu nabung. Berapa harga mainannya? 50.000 ya. Ya sudah, ini ayah kasih 1.000. Nanti kalau misalnya kakak baik, habis bantu mama dikasih 2.000. Sudah tahu? Dikumpulkan 50.000. Sudah terkumpul 50.000, jadi gak dibeli mainan itu? Enggak bakal. Karena kenapa? Emang bantu mama nyuci piring dikasih 2.000, bantu nyapu dikasih 1.000, bantu gini dikasih ini. Kok tiba-tiba mau dibelikan mainan? Gak usah, gak jadi beli. Ngerti? Paham? Mendidik anak sesuai dengan zamannya adalah kondisi kita mendewasakan mereka dengan gaya berpikirnya. Jangan diinstankan oleh zaman. Yang kalau pengen sesuatu beli. Ingat ibu pernah mengalami masa susah gak waktu kecil? Saya yakin ibu tidak menginginkan anak-anaknya ibu susah. Maka jangan kasih sesuatu yang instan. Paham ya? Jangan berikan sesuatu secara instan. Anak minta harus beli, langsung dibelikan. Ajak mereka berpikir dulu, mana yang penting, mana yang utama.
Ya, biar kenapa? Biar mereka tahu tujuan mereka meminta itu apa. Ya, kita dulu waktu masih kecil mau minta sama orang tua bingung nggak caranya minta? Mikir nggak caranya minta? Nah, dari itulah kita dewasa kan? Benar? Dari itu kita dewasa. Dari itu akhirnya kita mengerti mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas. Ya. Maka jangan sampai anak-anak kita ini menjadi generasi yang lemah karena segala sesuatunya diinstankan. Jelas? Sampai di sini bisa dimengerti? Baik. Yang selanjutnya, mendidik anak sesuai zamannya itu, selain kita mengerti kebutuhannya dan selain kita mengkorelasikan antara pendidikan kita yang terdahulu dengan yang sekarang, berarti kondisi yang sekarang ini adalah kondisi di mana kita harus lebih banyak memiliki ilmu sebelum anak-anaknya punya ilmunya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, ibu megang HP enggak? Siapa yang HP-nya lebih pintar ketimbang ibu? Siapa yang HP-nya lebih pintar ketimbang ibu? Anak. Hah? Enggak, saya tanya. Di antara HP ini dengan ibu siapa yang lebih pintar? HP-nya. Kenapa? Karena selama ibu pegang HP, aplikasi apa yang ibu buka? Telepon, WA, apa lagi? Facebook, YouTube, selesai toh? Paham ya? Padahal di sini ada kalender, di sini ada kalkulator, di sini ada untuk ngecek jantung juga bagi yang HP-nya agak-agak tinggi speknya kan gitu. Bisa untuk ngedit video dan lain sebagainya. Bisa untuk bermacam-macam kan gitu. Ini HP namanya smartphone, tapi terkadang kitanya kurang smart. Paham ya? Nah, kita kasih ini smartphone kepada si anak yang mereka suka ngotak-atik. Lebih pinteran si anak apa si ibunya sekarang? Anaknya. Kenapa? Anaknya suka ngotak-atik. Ibunya cuma angkat HP. Kalau ada pesanan, ting, risol 50, oke. Si ibu mana yang gaya risol? Ya kan? Bu, kelambinnya si ono, enek. Nyakno paket, habis itu kirim. Habis itu HP-nya ngapain lagi? Nganggur. Jelas? Sebelum ngasih HP ke anak, ibunya harus punya ilmu dulu enggak? Harus. Maksudnya bagaimana? Ibunya harus tahu apa itu email. Nah, di email itu berarti harus ada kondisi umur yang kita masukkan. Kalau HP-nya itu perlu email, benar toh? Kalau umurnya disesuaikan dengan umurnya ibu, si anak bisa buka konten yang dewasa. Tapi kalau HP-nya, emailnya ada kondisi di mana umurnya si anak, maka HP-nya menyesuaikan dengan kebutuhan si anak. Jadi tidak bisa download yang lain-lain kecuali yang untuk anak-anak. Nah, masalahnya orang tua itu hampir kebanyakan menyerahkan untuk pembuatan email pada si anak yang usianya bisa diotak-atik. Akhirnya bagaimana? Banyak anak sudah bisa menonton hal-hal yang dewasa, bisa menginstal hal-hal yang bukan sesuai dengan usianya. Makanya kalau main ngasih HP si anak, emailnya ibu yang harus buatin, bapak yang harus buatin. Biar kenapa? Biar usianya bisa kita yang buat. Tujuannya untuk apa? Agar tidak sampai terdownload yang bukan sesuai ratingnya si anak. Karena kenapa? Play Store itu ada kondisi di mana untuk melihat si anak ini usia berapa. Dari mana dilihat? Dari usia yang didaftarkan melalui email itu. Makanya ibu kalau ngasih sesuatu kepada si anak, ibunya harus punya ilmu dulu. Paham ya? Ibu mau ngasih sepeda motor ke anak, ibunya harus pintar sepeda motor dulu. Caranya bagaimana? Kalau mau belok kanan, ratingnya kanan, jangan rating kiri. Paham? Gimana anaknya gak belajar trek-trekan? Kalau ibunya saja untuk rating kanan, untuk belok kanan, ratingnya kiri.
Begitu mau belok kiri, ratingnya kanan. Paham ya? Jelas ya? Ibu harus menguasai kondisi apa yang mau ibu berikan kepada si anak. Ibu harus punya ilmunya dulu. Jadi ibu bisa mengarahkan si anak. Ibu ingin agar anak-anak ibu bijak untuk bermedia sosial. Ibu harus punya media sosialnya dulu. Ya, followernya harus ibu pertama kali ketika anak pegang HP. Misal contoh, anaknya buat akun TikTok, ibunya harus buat akun TikTok dan itu harus follow anaknya dan anaknya harus follow ibunya. Biar kenapa? Biar anaknya tidak melakukan sesuatu yang aneh-aneh di TikTok. Ya. Tapi jangan kebalik, malah ibunya yang aneh-aneh. Paham ya? Kalau dulu zamannya kita masih Facebook, ya saya yakin ibu-ibu di sini pasti masih pegang Facebook. Kalau yang punya Facebook begitu. Tapi anak zaman sekarang meninggalkan Facebook, tidak mau Facebookan. Lebih senang apa? TikTokan, Instagram, ya toh? Kenapa demikian? Karena aplikasi itu menawarkan banyak hal yang lebih baik ketimbang FB. Ya. Kalau saya masih nyaman di FB. Gitu. Kenapa? Karena lebih enak bikin status panjang. Lah anak-anak tidak suka bikin status, semuanya video. Hai guys. Ya toh? Paham ya? Kenapa demikian? Itulah instannya seorang anak zaman sekarang. Paham ya? Dan cara anak mengekspresikan diri adalah dengan kondisi apa yang ada di TikTok. Entah apakah mereka curhat, entah apakah mereka mengkritisi orang, entah apakah mereka joget, entah apakah mereka nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Paham toh? Dan udah viral. Nah permasalahannya adalah kalau ibu ingin anak-anak kita bermedsos dengan baik, ibu harus berada di dalamnya dan ibu yang harus mengetahui konten apa yang boleh dimunculkan oleh si anak. Tapi ingat, jangan sampai ibu yang terkena arusnya. Ya, wah asik nih goyangannya, akhirnya ikut goyang-goyang juga. Ini yang bermasalah, malah ibu jadi gurunya. Guru kencing berdiri, anak kencing. Nah, ibunya goyangnya cuma begini-begini, anaknya begini. Paham ya? Makanya dalam konteks ketika ibu menjadi madrasatul ula, apapun yang mau diberikan kepada anak, ibu harus menguasai terlebih dahulu. Ustaz, aku iki wis suwit-suwitan. Ya, yo apa caranya aku ngajarkan anakku? Ya. Yang sekarang umurnya sudah 38-40-an misalnya. Ya. Sudah tahu? Ibu akan tetap menjadi ibu dan anak akan tetap menjadi anak. Cara mengajarkannya bagaimana? Memberikan nasihat dengan kondisi pada waktunya, pada tempatnya. Jangan menasihati anak melalui medsosnya. Jangan menasihati anak ketika dia kumpul dengan teman-temannya. Jangan menasihati anak ketika anak dalam kondisi lelah. Tapi kapan waktunya? Kapan anak siap menerima sesuatu dari kita? Contoh, kita lagi sering jalan-jalan. Kayaknya enak ya kalau kita jalan-jalan ya kak ya. Iya. Mama itu ya selalu inget deh sama kakak. Dulu ya pas waktu jalan-jalan baju kita kembaran. Ya. Gitu. Maka anak berpikir, oh ibu pingin aku kembaran bajunya sama aku, atau aku pingin kembaran bajunya sama ibu. Pingin sing seragam. Ya. Ketika sudah menyeragamkan, maka kondisi di situ berarti anak sudah siap menerima apapun dari kita. Tapi kalau anak tidak peka, berarti belum siap untuk menerima sesuatu apapun dari diri kita. Contoh kita lagi sedang makan, ya. Kita memberikan nasihat, tapi bukan seperti nasihat. Ya. Enak ya makan bareng seperti dulu yang pas itu mama masih nyuapin kamu. Dulu mama tuh ngeliat kamu tuh lucu banget. Kalau mama kasih tahu mau nurut. Anak mikir di usia 40-30. Ya.
Yang pertamanya mungkin akan pingin marah, akan pingin gini, akan pingin gitu, gitu. Ini bagi yang sudah sepuh ini. Kalau nasihati anak dengan cara demikian. Ya. Jadi ungkapannya adalah perkataan dulu. Lagi sedang makan. Jadi timbulkan memori indahnya. Baru berikan nasihatnya. Paham ya? Nah sekarang gimana kalau nasihatnya anak remaja? Ya. Mas, antarkan mama pergi ke sini yuk. Di jalan. Anaknya kan mau tuh. Ya, di jalan. Sambil pegang, hati-hati ya Mas ya. Ya, meskipun ya. Paham ya? Ngerti ya maksudnya ya? Mama tuh seneng banget digoceng sama kakak. Ya, apalagi kalau sampai kakak nurut sama mama. Mama seneng. Apalagi. Sudah? Maka si anak mikir, si usia remaja itu, oh berarti mamaku seneng kalau aku gini. Jelas? Beda ya caranya ya. Paham di sini? Jadi kalau ibu usianya usia 40, anaknya usia 20 atau usia 17 ya. Usia 37 lah atau 30 berapa ya usianya ibu, anaknya usianya pokoknya kisaran remaja. Mama senang. Sudah? Kalimatnya apa? Mama senang. Apalagi kalau. Jelas sampai di sini? Akhirnya anak mikir, kalau ibu usianya tinggi 60-an 50 ke atas, anaknya umur 30 40, dulu. Paham ya? Beda kan? Kalimatnya beda. Ya. Kalimatnya beda, tapi outputnya bisa terasa. Ya. Dulu ya pas kau masih kecil, mama tuh senang sekali begini sama kamu. Pikir itu anak. Dulu senang. Kalau remaja, mama senang apalagi. Jadi anak gak ngerasa dimarahi, anak gak ngerasa dinasihati, anak gak ngerasa dikritik. Nah, sekarang anaknya masih kecil-kecil. Kira-kira cara ngomongnya gimana? Ini bagi ibu muda. Yang ibu muda di kisaran 25 ke atas, 22 ke atas lah. Yang punya anak usia 7-5 tahunan sampai 10 tahunan. Kira-kira ngomongnya apa nih? Hah? Coba kira-kira gimana ngomongnya? Hah? Apa? Oh, diajarin dulu. Coba kakak bantu mama. Mama itu pasti seneng banget. Paham? Coba. Mama senang. Jelas? Paham ya? Ini nih anak nih ya, anak gak mau belajar. Duh, jam segini sudah jam 7 nih, kakak punya PR gak? Gak tahu. Coba kakak periksa dulu, pasti mama tahu. Nah, akhirnya apa? Anak coba meriksa, mama tahu. Bukan dia yang perlu tahu, mama tahu. Oh kak, ternyata ada PR. Coba kakak kerjakan, pasti mama senang. Anak mau ngerjakan. Tapi beda kalau ibu mengatakan, sudah ada PR-nya gak? Gak tahu. Coba sini nasihat. Mama periksa. Keras kan? Paham ya? Meskipun menggunakan kata coba, tapi karena itu seperti afirmatif, perintah, nyuruh, anak tidak suka. Di sekolah disuruh, sini disuruh. Paham ya? Jelas sampai di sini? Baik. Jadi saya ulangi kembali lagi. Kalau ibu sepuh pingin ngerubah anak yang usianya 30 40 ya. Ini kan orang tuanya 60 nih, ya. Anaknya 30 40. Omongannya apa? Dulu. Nah, paham ya? Jelas ya? Ibu usianya 30 40, anak usianya remaja 17 sampai 20-an. Bilangnya apa? Coba. Senang apalagi. Paham ya? Senang apalagi. Nah sekarang ibu usianya 20-an nih sampai 30-an lah, punya anak usia ya sekitar 5, 7, 10 tahunan. Bilangnya apa? Coba. Ya. Pasti kan gitu ya. Coba kakak periksa, pasti mama tahu.
Coba kakak belajar matematika, pasti kakak pinter. Kan gitu toh? Paham sampai di sini? Jelas? Materinya simple, mudah diterima, mudah bisa. Baik, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ya. Ada yang tanya nggak? Ini 20 menit lagi maghrib soalnya. Ada pertanyaan nggak? Kalau ada saya akhiri. Ya, Bu Siti. Nah, kadang-kadang kita tuh sebagai orang tua maunya tuh ngasih tahu anak kan, anak seperti ini, mbak seperti ini, kak seperti ini. Dia tuh merasa kayaknya sama, terus itu gimana? Makanya tadi sudah saya bilang jangan overdosis memberikan nasihat. Tapi Paham ya? kadang-kadang ya sebagai ibu kan banyak nyerocosnya gitu. Nah, itu dia. Paham ya? Kendalikan diri. Kita memang ibu, ya. Paham ya? Saya bapak. Coba saya tanya, lebih banyak bapaknya atau ibunya yang didengarkan? Ibunya. Salah. Pasti bapaknya. Kenapa? Karena bapak sekali ngomong selesai. Ibunya basa-basi dulu. Seret, muter kanan, muter kiri. Ya, oke. Akhirnya bagaimana? Titik poinnya anak ngerasa salah. Kenapa? Karena terlalu banyak informasi yang diberikan. Akhirnya jatuhlah kepada mama cerewet, mama begini, mama ngatur-ngatur, mama ngelarang-larang. Kenapa? Karena terlalu banyak yang disampaikan sehingga anak tidak mendapatkan poinnya. Kalau bapak simpel, ya, kakak jangan keluar, selesai. Anak tidak akan bertanya lagi, kenapa? Coba mama yang bilang, kakak jangan keluar, kenapa? Karena begini kak. Sudah? Kok bisa anak nanya kenapa, sedangkan kepada bapaknya enggak? Karena mamanya terlalu punya banyak alasan untuk mencegah anak keluar. Akhirnya anak ngerasa pasti tidak dikasih sama mama, tapi tidak pernah ngomong pasti tidak sama papa. Ngerti? Paham? Kenapa? Karena anak mau keluar, papanya diam. Tapi sekalinya papanya bilang jangan keluar, anak diam, tidak akan lagi bertanya kenapa. Ya, kecuali anak itu lagi sedang perlu banget untuk keluar, baru akan ngomong langsung to the point. Contoh nih ya, ayahnya bilang jangan keluar, anak tidak akan ngomong kenapa sama bapaknya, tapi langsung ngomong begini, kakak mau belanja ini pak untuk kebutuhan ini. Oh ya boleh. Nah, paham ya? Jelas? Itu dia. Ada pertanyaan lagi sekali? Cukup? Ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina syafiina maulana Muhammad. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amika mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalwalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana dzunub walidina warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahyina rabbana bisalam wa adkhilna al jannata daras salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalal wal ikram. Amitna ala dinil islam
ya Allah biha ya Allah bisul khatimah ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Allahumma ja'alna muqimas salata min dzurriyyatina wa taqabbal du'a waj'alna minat tawabin waj'alna minal mutahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana hab lana minas salihin Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Kiranya demikian dari kami. Bila taufiq wal hidayah wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ustadz Fajar Firdausi atas tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang dia sampaikan akan bermanfaat bagi